Aku hanya bisa mengantar kalian sampai di sini saja. Kalian lanjutkan sendiri perjalanan kalian. Ingat pesanku, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Jika bertemu seseorang yang menawarkan makanan, tolaklah baik-baik. Jangan sekali-kali kalian menerima bahkan memakannya, ucap orang misterius itu. Nanti jalan ini tembusnya kemana, Pak? Tanyaku kepada orang misterius itu. Tujuanmu, jika kau kuat, kata bapak misterius itu. Kami tak bisa berkata-kata lagi setelah mendengar kalimat terakhir darinya. Kami semakin yakin bahwa kami sedang tidak berada di alam kami sendiri. Mungkinkah kami tersesat di alam gaib? Bisa jadi, bisa juga tidak. Kami tidak bisa memastikannya. Bahkan kami sendiri masih dibingungkan dengan situasi ini. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Kalian pasti selamat. Dan kau, menunjuk padaku, jaga temanmu baik-baik. Ingat pesanku, aku pamit dulu, ucapnya lagi. Lalu dia segera pergi ke arah yang berlawanan dengan arah kami. Hanya sekejap dia lantas menghilang di telan kegelapan belantara ini. Bahkan kami tak sempat mengucapkan terima kasih. Tak membuang waktu, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami mengikuti saja arahan orang tadi. Toh kami tak punya pilihan lain. Kami terus mengingat pesan orang tadi. Tapi hal yang membuatku selalu bertanya-tanya adalah, apa iya ada orang lain lagi di sekitar sini? Bukankah ini hutan belantara yang sangat rapat? Berapa lama kami akan keluar dari hutan ini? Begitu banyak pertanyaan berkecamuk di dalam kepalaku yang tak terjawab. Sepanjang perjalanan kami lalui, suasananya masih tetap sama sunyi, gelap dan mencekam. Sesekali muncul kelebatan-kelebatan bayangan di sekitar kami. Dan aku pun merasa ada banyak sekali mata mengawasi kami dari balik kegelapan. Break dulu sebentar, ucapku karena merasa sudah cukup kelelahan akibat terus berjalan di tempat yang seolah tak berujung. Kok gak sampai-sampai ya? Kayaknya kita udah jalan lama banget tadi. Dan kayaknya kok ini waktu malam jadi lama banget, ucap Anton. Gak tahu Ton, aku sendiri juga bingung. Kalau dihitung-hitung nih, kayaknya kita jalan udah ada 6 jam lebih dari awal kita masuk hutan ini. Harusnya ya sudah nyampe puncak, dan seharusnya juga sudah pagi, ucapku. Sumpah jadi takut aku, ucap Wisnu. Sama, sambung Andre. Aku juga takut, kita semua takut, tapi kita harus keluar dari sini, ucapku. Udah cukup, ayo jalan lagi, sambung Anton. Memang tidak seharusnya kami berlama-lama di sini. Apalagi kurasa suasana semakin mencekam. Terkadang kami sayup-sayup mendengar suara alunan gamelan. Lantas menghilang lalu terdengar lagi. Ya, kami semua memang mendengarnya. Bukan hanya aku atau salah satu dari kami yang mendengarnya. Tak kuhiraukan lagi suara-suara yang muncul menemani perjalanan kami. Yang kami pikirkan saat ini adalah sesegera mungkin keluar dari hutan ini. Tak berapa lama kami berjalan. Aku melihat sebuah bangunan di pinggir jalur ini. Tepatnya sebuah gubuk kayu dengan anyaman bambu sebagai dindingnya. Dari kejauhan gubuk itu terlihat sangat reot seperti hendak roboh. Tapi semakin kami mendekatinya, terlihat bahwa bangunan gubuk itu ternyata masih cukup kokoh berdiri. Terdapat sebuah lampu teplok menyala di salah satu pilarnya. Ketika kami sampai di depan gubuk itu, ternyata ada orang duduk di sebuah kursi panjang tanpa senderan di depannya. Di dalam gubuk juga ada seorang yang sedang berdiri. Nampaknya ini sebuah warung. Terlihat ada jajanan tersaji di beberapa piring tanah liat. Silahkan mampir mas, istirahat dulu. Sapa seseorang dari dalam gubuk yang ternyata adalah seorang wanita paruh baya. Mungkin dia penjaga atau pemilik warung ini. Usai mendengar sapaan pemilik warung tadi, tiba-tiba kurasakan perutku sangat lapar. Aku jadi tertarik untuk mencicipi jajanan yang tersaji di warung itu. Sebab berbagai jajanan yang sangat mengunggah selera.
Ada pisang goreng, singkong rebus, kacang rebus, dan bermacam jajanan lainnya. Tapi ketika aku hendak mendekati warung itu, tiba-tiba langkahku dihentikan oleh Anton. "Mau kemana?" ucap Anton. "Lapar, Ton, istirahat dululah. Terakhir kita makan kan di base camp tadi," jawabku. "Ayo kita istirahat dulu di sini," sambungku. Anton belum merespon perkataanku, tapi kulihat genggaman tangannya di pergelangan tanganku jadi semakin kuat. Kulihat Wisnu dan Andre hanya tertegun memandangku. "Gak ingat apa yang dibilang orang tadi?" tanya Anton. "Coba lihat lagi," sambungnya. Ketika aku kembali melihat ke arah warung tadi, ternyata hanya kegelapan yang ada di sana. Warung yang tadi kulihat kini sirna. Ketika kuarahkan cahaya senter ke arah tempat warung tadi berdiri, ternyata ada jurang menganga yang sangat dalam yang bahkan tak terlihat dasarnya. "Astagfirullahalazim," ucapku. Beruntung Anton menyadari kejanggalan tadi dan segera mencegahku mendatangi warung yang kulihat tadi. Jika tidak, mungkin saja aku sudah berakhir di dasar jurang itu. "Ayo jalan lagi," ucap Anton. Kali ini gantian Anton yang memimpin di depan. Kami bertiga mengikutinya dengan tetap berpegangan pada tali ransel teman yang ada di depan kami. Kami terus berjalan menyusuri pekatnya malam dan kesunyian belantara misterius ini. Tak terhitung lagi berapa banyak penampakan yang menyertai perjalanan kami. Tepatnya ketiga temanku ini yang sering melihat penampakan mereka. Sedangkan aku hanya melihat bayangan-bayangan sekilas yang tidak terlalu jelas. Tapi aura keberadaan mereka dapat kurasakan dengan sangat jelas dan kuat. Semakin lama hutan ini jadi semakin terbuka. Pohon-pohon besar yang tadi sangat rapat menjadi semakin jarang. Medan yang kami lalui sekarang pun menjadi semakin landai. Bukan lagi tanjakan-tanjakan curam yang menguras tenaga dan menguji kekuatan otot, paha, dan betis kami. Kini kami mulai memasuki hamparan padang rumput yang terlihat sangat luas. Pohon-pohon besar sudah tidak ada lagi. Di kejauhan, tepat di depan kami terlihat beberapa titik cahaya. Semakin kami mendekatinya, titik-titik cahaya itu terlihat semakin jelas dan menunjukkan bentuk yang sebenarnya. Dan itu adalah hamparan perkampungan kecil. Kami menjadi semakin heran. Apakah kami sudah sampai di perkampungan kaki gunung? Padahal seingat kami tadi berjalan terus menanjak. Tak berapa lama kami menemui persimpangan jalan. Ada dua arah di hadapan kami dan kami harus memilih salah satunya. Satu arah di sebelah kanan terlihat sedikit terbuka seolah sering dilewati. Sedangkan arah lainnya di sebelah kiri terlihat sedikit rimbun dan banyak ranting-ranting kering menghalangi. Seolah jalan ini sudah lama tidak dilalui. Kami berhenti di sini memikirkan arah mana yang harus kami ambil. Dan dari kedua percabangan jalur itu tidak terlihat arah mana yang nantinya bisa menuju perkampungan yang tadi terlihat. "Bukannya tadi Yono bilang tidak ada percabangan di sepanjang jalur ini ya?" ucap Wisnu. "Memangnya kita tadi masih di jalur yang sama? Kalau aku yakin sih kita sejak tadi sudah melenceng. Jadi wajar kalau jalur ini sudah tidak sesuai petunjuk dari Yono," jawabku. "Bener juga sih, terus kita kemana ini?" timpal Anton. "Kalian lihat perkampungan di depan sana gak?" tanyaku pada mereka dan mereka semua mengangguk menandakan juga melihat apa yang kulihat. Memang sejak menemui hutan dengan vegetasi pohon-pohon besar tadi, aku sudah tidak yakin bahwa kami masih melalui jalur yang benar. Apalagi banyak kejanggalan yang tadi kami temui. Jadi aku pun tidak yakin bahwa perkampungan itu juga sebuah kewajaran. Usai berpikir beberapa saat, aku sudah punya keputusan mau ambil jalur yang mana. Tapi aku harus membicarakan dulu dengan mereka dan mengambil keputusan bersama. Kalau menurutku, kita ambil kiri saja. Memang jalurnya terlihat seperti hampir tertutup.
Tapi melihat arah kanan yang terlihat seperti mulus saja, aku takut ini sebuah jebakan yang memang sengaja mengarahkan kita ke sana. Bagaimana menurut kalian? Ucapku pada mereka. Aku sama-sama ragu dengan kedua jalur ini. Tapi melihat keanehan sepanjang perjalanan tadi, aku setuju denganmu, Hen. Kalian bagaimana? Jawab Anton. Aku ngikut aja lah, mau kemana? Udah capek mikir yang aneh-aneh dari tadi, jawab Wisnu pasrah. Sama, sahut Andre. Ya udah, kita berdoa dulu, semoga pilihan kita tidak salah, ucapku. Usai berdoa, kami pun melanjutkan perjalanan ke arah yang kami pilih. Meski masih ada keraguan, tapi kami berusaha meyakinkan diri bahwa arah yang kami ambil benar. Jalur yang kami lewati ini memang sedikit menyulitkan pergerakan kami. Banyak ranting semak menghalangi seolah sengaja ditaruh untuk mencegah orang melewati jalur ini. Bahkan beberapa di antaranya berduri hingga sempat melukai tubuh kami. Hal itulah yang sempat membuat kami semakin ragu. Tapi kami tetap melalui jalur ini dan terus meyakinkan diri, berharap pilihan kami memang benar. Beberapa waktu kemudian, ketika kami masih berjibaku dengan ranting-ranting semak yang menghalangi pergerakan kami, tiba-tiba datang kabut tebal menyelimuti area kami berada. Kabut ini sangat pekat hingga benar-benar menghalangi pandangan kami. Bahkan cahaya senter kami tak mampu menembusnya. Kami terpaksa harus menghentikan langkah kami, dikarenakan datangnya kabut pekat ini. Tak ada yang bisa kami lakukan selain hanya menunggu kabut ini menipis atau hilang. Hingga sesaat kemudian, kami dikejutkan dengan munculnya suara derap langkah di sekitar kami.